Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Analisa untuk bayarnya gold, di mana hampir 1 minggu ini terjadi penurunan. Nah, akankah ini berlanjut? Jika melihat pada trennya gold di sini, adapun tren masih dalam penurunan. Selanjutnya, jika kita melihat perjalanan market, adapun di sini baru membuat reversal. Di mana ada reversal, tentunya akan ada retest, di mana yang di retest adalah middle BB sampai dengan low BB. Nah, jika kita melihat perjalanan ini, kita bisa memberikan sederhana pada harga open, selanjutnya mengacu pada tren. Apabila tren dalam penurunan, ketika ingin melakukan entry-nya buy, artinya buy-nya adalah buy scalpingan atau bisa dikatakan kurang kuat. Jadi apabila ada entry yang melawan media trend, mesti paham batasnya. Tidak perlu ambil muluk-muluk karena memang entry-nya melawan trend. Nah, selanjutnya kita bisa mencari setup ataupun entry itu minimal di H4 ataupun di H1. Jadi membuat minimal follow daily H4 dan H1. Nah, selanjutnya apabila tren dalam penurunan, maka di time frame tersebut bisa mengambil pada posisi ketinggian untuk mencari entry-nya sell, yaitu adalah top BB. Nah, ini bisa dilihat di kurang lebihnya adalah time frame-nya H4. Nah, apa yang berlaku di time frame-nya H4? Nah, di H4 di sini boleh dibuat detailnya, mau dari atas ke bawah ataupun perjalanan sebelumnya yang dari bawah ke atas. Ini tidak perlu buru-buru. Nah, jika didetailkan di sini, di mana pemberangkatan ini berangkat dari MHB, selanjutnya naik membuat momentum. Nah, artinya apabila ada pemberangkatan dari MHB langsung membuat momentum, perintahnya adalah tidak wajib take profit. Selanjutnya kembali lagi melanjutkan perjalanan di atas membuat ekstrim. Nah, ekstrim bersanding dengan momentum. Nah, apabila momentum di sini tidak ada lagi re-entry, artinya destinasinya adalah mengambil low BB. Nah, ini dibuat sederhana saja atau tidak perlu buru-buru. Ini yang bergerak adalah time frame besar. Nah, ketika kita detailkan dari atas, di mana melihat tren pada daily tren penurunan, sehingga kita boleh apabila mencari selnya itu ada di atas, sehingga bahasa yang di atas adalah ekstrim MHB tidak semestinya beda level. Nah, baru dibuat setup kembali. Apabila di sini ada ekstrim, TP wajib, MHB, selanjutnya membuat arah, re-entry tidak mampu melewati middle BB, sehingga penurunan akan kembali lagi mencari low BB. Sehingga bisa diartikan di bawah sini momentum bersanding ekstrim. Apabila naik maka mengambil re-entry, turun menguji pada ekstrim. Jadi ekstrim akan di-retest untuk kedua kali. Nah, cara ini adalah baku ketika kita selalu menggunakan time frame di mana yang dijadikan tempat untuk setup. Selanjutnya mesti dipahami pula apabila perjalanan setupnya H4 ini bisa 1 minggu. Nah, ketika kita paham
perjalanan market H4 bisa 1 minggu, maka boleh disinkronkan kembali dengan apa yang berlaku di daily ataupun di weekly-nya. Intinya kita paham ekstrim akan diuji atau di retest untuk kedua kali. Ya. Jika kita kembalikan kepada time frame-nya daily ambil re-entry candlestick arah minimal adalah 3 hari. Jika kita mengacu pada H4, di mana perjalanan H4 ini boleh dikatakan bisa 1 minggu dari atas ke bawah sini, artinya kita boleh melihat apa yang berlaku di time frame-nya weekly di sini. Nah, artinya perjalanan 1 minggu ini berada di H4, dan di sini ada pun pada time frame-nya weekly itu ada reversal, tentunya akan ada retest. Jadi apabila kita mengacu pada time frame-nya daily, nah bisa jadi apabila kita ingin melakukan entry-nya B, apabila belum ada candle hijau itu tentunya belum ada candle yang mampu menghentikan perjalanan pada time frame-nya daily, sehingga masih bisa dikatakan beresiko apabila kita mengambil entry-nya B karena tren dalam penurunan. Nah, adapun ini yang bergerak adalah time frame besar, sehingga entry itu tidak perlu berlayer-layer, mesti menjaga money manajemennya. Nah, jika kita mengacu apabila 1 minggu artinya akan menghabiskan pekan ini, kita boleh pantau-pantau misalkan pada 1 candle daily di sini. Karena kita tahu perjalanan di H4 ini membutuhkan waktu sekurang-kurangnya adalah 1 minggu. Jadi setupnya H4 itu bisa berlaku 1 minggu. Ekstrim akan di retest untuk kedua kali. Momentum, re-entry, ekstrim, TP wajib. Nah, ini kurang lebihnya bagaimana cara analisa di time frame besar, sehingga apabila kita paham time frame besar, setidak-tidaknya itu tidak melakukan entry-entry berlayer. Nah, selanjutnya boleh memperkecil, contoh melihat perjalanan pada H1. Nah, entry boleh di H4 ataupun H1. Ketika ada entryan floating, maka bisa melihat pada time frame besar. Ya, kuncinya mesti paham apabila ada entry counter trend, mesti paham batas di mana take profit wajibnya. Karena entry melawan media trend ini sangat beresiko. Nah, kembali lagi pada time frame-nya daily. Ya, apabila daily ini belum mampu dihentikan atau belum ada reversal kembali, poinnya adalah belum ada kekuatan yang mampu menghentikan untuk penurunan ini. Oke, saya rasa cukup. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.